Untuk menghindari demam berdarah, kita memang harus tahu dulu, harus kenal. Pertama-tama kita harus kenal, ini sebetulnya demam berdarah itu makhluk apa? Halo sahabat Hermina, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Dr. Vicky Dwiranda. Pada siang hari ini saya sudah ditemani oleh narasumber kami, yaitu Dr. Sila Lupiatama, spesialis dokter penyakit dalam di Rumah Sakit Hermina Banyumanik ya dok. Ya, selamat siang dokter, gimana kabarnya dok? Selamat siang dokter, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya dok ya. Mungkin bisa disapa dulu untuk sahabat Hermina yang di Halo sana. sahabat Hermina, semoga sehat selalu. Iya, dokter, ini kita podcast pada hari ini membahas tentang demam berdarah ya dok ya. Iya betul. Bahaya demam berdarah itu seperti apa? Karena memang di Rumah Sakit Hermina Banyumanik ini kasusnya tuh sedang tinggi-tingginya dok, seperti itu. Jadi semoga ini bisa memberikan wawasan dan edukasi bagi sahabat Hermina yang ada di luar ya dok ya. Ya, amin. Kemudian dari demam berdarah itu sendiri, dokter, kira-kira penyebabnya itu berasal dari apa dok? Virus, bakteri, atau sejenis parasit atau gimana dok? Ya, seperti itu dok. Jadi untuk menghindari demam berdarah, kita memang harus tahu dulu, harus kenal. Pertama-tama kita harus kenal, ini sebetulnya demam berdarah itu makhluk apa? Oh iya. Jadi demam berdarah itu adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus. Virus yang nanti dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti, yang dimana nyamuk tersebut aktifnya itu pagi, jadi mengincar orang-orang yang sedang beraktivitas pada pagi hari. Nah, virusnya sendiri itu dia punya beberapa serovar, jadi ada beberapa varian, maksudnya seperti itu. Jenisnya ya dok? Iya, jadi orang yang sudah terkena demam berdarah itu bisa terkena lagi karena terkena virus yang berbeda. Beda jenisnya tadi ya dok? Iya, beda jenisnya, begitu. Karena tadi penyebabnya virus, kira-kira kalau seseorang sudah terkena virusnya itu dok, kira-kira tanda, gejalanya, atau keluhannya itu seperti apa ya dok pada pasien atau pada orang tersebut? Ya, untuk demam berdarah, gejala klasiknya adalah demam. Demam, betul sekali. Demam. Demamnya seperti apa? Kalau mengikuti tipe demam yang klasik atau perjalanan penyakit yang klasik, pada hari pertama sampai ketiga demamnya akan tinggi. Kemudian hari keempat, 5, 6 itu demamnya turun, tetapi orang yang sedang sakit itu tidak betul-betul merasa sembuh. Nah, jadi masih nafsu makannya masih turun, masih lemas, kemudian ada nyeri-nyeri di persendian. Nah, hari keempat, 5, 6 itu trombosit biasanya akan makin turun, makin turun. Nah, kemudian kenapa sih kok trombosit ini makin turun? Jadi trombosit itu digunakan oleh tubuh untuk menempel pembuluh darah yang diserang oleh virus dengue, gitu. Jadi demam berdarah itu kenapa sih kok menyebabkan trombositnya turun? Apakah virus dengue itu menyerang trombosit? Ternyata bukan. Yang diserang adalah pembuluh darah. Ya, pembuluh darah ini diibaratkan kalau diserang oleh virus dengue itu akan jadi bolong-bolong, walaupun tidak bolong secara eksplisit ya dok. Maksudnya bolong itu jadi lebih gampang untuk dilewatin oleh cairan. Nah, inilah yang akan ditempel oleh trombosit. Nah, makanya trombosit itu turun karena dipakai sebetulnya. Jadi pada saat itu kerusakannya luas, hari keempat, 5, 6 trombositnya makin turun. Dan yang harus kita lihat itu selain trombosit, kalau dari parameter lab nih, kita harus lihat juga yang namanya hematokrit, atau itu adalah parameter dari kekentalan darah. Kekentalan darah. Ya, jadi yang penting
sebetulnya bukan cuma trombosit ya, walaupun trombositnya turun akan terjadi kenaikan risiko dari perdarahan, dari mimisan, gusi berdarah, bahkan kalau yang agak berat bisa terjadi buang air besarnya hitam, warna hitam. Karena kenapa kok hitam? Karena terjadi perdarahan di saluran cerna. Iya. Gitu. Nah, gejala apa lagi sih yang harus kita waspadai? Tadi kan saya sudah sebutkan demam, kemudian ada nyeri di persendian, ada juga nyeri kepala, kemudian biasanya nyeri kepalanya itu dirasakan berat di belakang mata. Oh, area belakang mata. Ya, kemudian bisa juga pasien mengalami mual muntah maupun nyeri ulu hati. Nah, ini kenapa sih nyeri ulu hati? Kita tadi sempat bahas kalau pembuluh darah yang diserang oleh virus dengue itu mengalami bolong-bolong. Oh iya. Cairan jadi gampang keluar. Lah, cairan ini keluarnya kemana? Salah satunya ke organ hati. Padahal organ hati itu punya selaput. Dia punya pembungkus. Pembungkusnya itu agak kaku. Jadi kalau hati terisi oleh cairan, ya akan membengkak. Padahal selaputnya kaku, maka dia akan terjadi desakan. Nah, desakanlah ini yang membuat nyeri ulu hati. Kemudian mual muntah. Kemudian cairannya bisa kemana lagi? Salah satunya ke paru-paru. Ya, jadi bisa juga pasien mengalami sesak nafas. Lah, ini juga yang bahaya. Kita harus sigap. Begitu, dokter, ceritanya. Oh, berarti untuk tanda bahayanya itu sendiri sudah mulai ada perdarahan seperti itu ya, Dok ya? Iya. Sudah ada mulai keluhan di daerah paru-paru dan juga ulu hati seperti itu ya, Dok ya? Iya. Kalau dari gejala luar yang mungkin bisa dilihat dari teman-teman atau sahabat Hermina, Dok, mungkin pada area kulit atau area sekitarnya itu seperti apa, Dok? Ya, untuk tanda yang bisa dilihat pertama adalah bintik-bintik kemerahan, biasanya pada area tangan dan kaki. Itu harus hati-hati, terutama kadang-kadang muncul setelah dilakukan pemeriksaan tekanan darah menggunakan manset. Nah, kemudian keluar gitu. Terus bagaimana kalau agak berat lagi, ini yang di ujung-ujung jari itu akan pucat dan membiru. Lah, itu kita harus lebih hati-hati. Biasanya tekanan darah sudah turun, nadi sudah cepat, berarti pasien sudah jatuh ke dalam kekurangan cairan atau yang dalam bahasa medis kita sering sebut sebagai shock. Nah, inilah tanda bahaya. Selain pucat, di sini basah, keringat dingin. Nah, itu kita sudah harus waspada. Apalagi kalau pasien sudah mengalami letargi atau sudah malas-malasan, mau minum saja malas. Lah, ini kita juga harus lebih hati-hati. Nah, itu penting sekali ya sahabat Hermina, karena memang tanda dan bahaya dari demam berdarah itu sendiri sangat berbahaya atau bisa mengancam nyawa ya, Dok ya, kalau tidak cepat ditangani seperti itu. Dan juga untuk sahabat Hermina, apabila ada keluhan demam kemudian sudah sampai 3 hari ya, Dok ya, kemudian demamnya mulai menurun pada hari ke-4 sampai hari ke-6, tapi gejala seperti linu-linu, malah ada bintik-bintik kemerahan, sama nyeri perut, ulu hati, sama ada gangguan pernafasan juga, bisa jadi itu udah tanda bahaya menuju ke shock ya, Dok ya. Betul sekali. Apalagi kalau sudah area tangan sudah menjadi biru seperti itu. Biru dingin. Nah, berarti itu sudah gawat darurat ya, Dok ya. Darurat. Bisa segera langsung ke IGD seperti itu ya, Dok ya. Tapi biasanya untuk yang biasa kan kalau demam hari ke-3, ke-4 ya pasti teman-teman Hermina, sahabat Hermina pun sudah pasti care ya, Dok ya. Sudah pasti langsung periksa. Tapi untuk biasa demam hari pertama, kedua, dan juga sahabat Hermina merasa kok saya takut ya, ada tetangga saya yang punya sakit demam berdarah, itu kira-kira pemeriksaan screening awal atau deteksi dininya menggunakan pemeriksaan apa, Dok? Ya. Jadi untuk demam hari pertama sampai hari ketiga, selain kita ngecek darah rutin itu isinya sel darah merah atau HB, sel darah putih atau leukosit,
Nah, karena ini penyakit yang disebabkan karena virus, biasanya leukositnya itu atau sel darah putihnya itu malah turun. Malah turun ya, Dok. Kemudian kita ngecek trombosit, kekentalan darah atau hematokrit, dan bisa kita ngecek juga satu parameter namanya NS1. NS1. Ya, NS1 itu juga bisa diperiksa di Rumah Sakit Hermina Banyumanik. Iya. Itu khusus untuk kita mendiagnosis demam berdarah tinggi pada demam hari pertama sampai ketiga. Begitu, Dok. Berarti untuk pemeriksaan screening awal mencurigai demam berdarah itu bisa memakai NS1 tadi ya, Dok ya. Betul. Di Rumah Sakit Hermina Banyumanik sudah ada pemeriksaan Sudah itu, ada. Dok. Dan mungkin dari sahabat Hermina apabila mulai ada gejala demam kurang dari 3 hari atau sudah 3 hari, mungkin bisa dicek itu ya, Dok ya, untuk Iya. screening ya, Dok ya. Apalagi kalau di area tempat tinggal itu terdeteksi ada yang terkena demam berdarah. Oh, Jadi harus lebih waspada. waspada. Karena memang penyebabnya tadi virus ya, Dok, yang dibawa Iya, oleh nyamuk virus ya, yang Dok. dibawa nyamuk. Kira-kira untuk jangkauan nyamuknya sendiri itu berapa antar rumah, Dok? Atau ada kriteria khusus gitu enggak ada ya, Dok? Saya jujur belum baca ya masalah itu, tapi memang untuk area rumah itu, maksudnya satu komplek itu memang bisa menular kalau di satu orang sudah terdeteksi ada yang terkena gitu, mungkin selokannya ada yang terbuka, iya. kemudian ada tempat bertelurnya nyamuk Aedes aegypti itu kan mereka memilih tempat-tempat yang bersih ya, Dok. Yang air yang jernih gitu ya, Dok, yang betul. bersih. Jadi mungkin harus dilakukan penutupan tempat-tempat penyimpanan air, kemudian untuk dilakukan fogging, diminta fogging untuk dari dinas kesehatan, mungkin bisa dilakukan seperti itu sih. Ya, Dokter, mungkin ini kan untuk pencegahan berarti udah seperti itu ya, Dok ya. Iya. Terus ini gimana nih yang sahabat Hermina yang mungkin saat ini sedang dirawat karena mungkin terkena demam berdarah, kira-kira edukasinya seperti apa, Dok? Apakah jangan terlalu panik atau harus minumnya diperbanyak atau seperti apa, Dok? Mungkin saat perawatan. Ya, jadi karena penyakit ini disebabkan oleh virus, sebetulnya kita tidak perlu memasukkan obat macam-macam. Jadi hanya sebatas gejalanya saja, dan yang paling penting adalah pemberian cairan. Setelah pasien dirawat di rumah sakit, tentu akan masuk cairan lewat infus. Jadi tidak usah khawatir karena sudah masuk infus lewat cairan lewat infus, tapi pasien-pasien yang sudah terkena demam berdarah atau sedang terkena demam berdarah itu walaupun sudah dapat infus masih harus tetap minum yang banyak. Nggak apa-apa kencingnya banyak, yang penting jumlah cairan tercukupi. Nah, kemudian sebetulnya kalau trombosit yang turun itu nanti sebetulnya akan naik sendiri gitu. Jadi tidak perlu diberikan obat macam-macam juga, nanti otomatis naik sendiri. Perbaikan sendiri. Iya, perbaikan. Nanti bila trombosit itu turun di bawah level tertentu dan disertai dengan perdarahan, maka kita akan memberikan terapi transfusi. Tapi tidak semua pasien yang trombositnya turun akan dilakukan transfusi. Oh iya, cuma kondisi khusus aja ya, Dok, iya, ya, betul. dan sesuai kondisi aja berarti. Ya, dan itu tadi yang paling penting adalah cairan. Terapi yang lain itu sebetulnya hanya suportif atau penunjang. Iya. Memang terapi obatnya adalah cairan ya, Dok, betul. ya. Sisanya yang lain berarti terapi seperti kalau ada mual muntah, demam, ya mungkin obatnya menyesuaikan seperti itu ya, Dok, ya. Baik, Dokter. Untuk ini kan sudah ada mulai tentang vaksin demam berdarah ya, Dok, ya. Betul. Menurut dokter itu gimana, Dok? Apakah vaksin itu bisa memproteksi kita atau seperti apa? Ya. Jadi vaksinasi demam berdarah yang ada di Indonesia saat ini itu bisa melindungi seseorang
untuk serovar yang berbeda-beda atau varian dengue yang berbeda-beda. Dan ada nggak sih kontraindikasinya gitu. Nah, jadi kontraindikasinya untuk vaksin demam berdarah itu tidak boleh diberikan satu untuk wanita hamil. Kemudian yang kedua, pasien-pasien yang mengalami imunodefisiensi atau penurunan sistem imun. Ya, misalnya nih pasien dengan HIV/AIDS itu tidak boleh diberikan. Gitu. Berarti memang ada kondisi khusus, syarat-syarat khusus untuk bisa dapat vaksin demam berdarah seperti itu ya dok ya. Dan tidak perlu nanti saya belum pernah kena demam berdarah, bisa vaksin enggak? Itu tetap bisa. Ya. Sudah pernah kena pun tetap bisa karena gitu. Memang banyak varian-varian yang betul, lain ya dok ya. Betul dokter. Cuma yang hamil nanti dulu. Gitu. Mungkin bisa dilakukan pencegahan dengan memakai lotion anti nyamuk ya. Kemudian memasang kelambu di rumah kalau untuk supaya nyamuk nggak masuk ke rumah begitu. Kan berarti kalau kita apalagi untuk ibu hamil nih, mungkin kan pasang obat nyamuk jenis apapun itu kurang disarankan ya. Ya kan. Jadi lebih baik itu pakai lotion, pasang kelambu. Intinya mencegah nyamuk itu masuk ke rumah supaya tidak terjadi penularan ya dok ya. Betul. Ya dokter, ini apabila ada sahabat Hermina yang ingin konsultasi dengan dokter Sila, spesialis penyakit dalam, mungkin bisa konsultasi lewat poli kami. Di hari apa aja dokter prakteknya dok? Ya, saya praktek di Hermina Banyumanek setiap hari dari hari Senin sampai hari Sabtu. Jam berapa aja dok? Biasanya saya mulai dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang atau jam 3 sore. Iya, baik. Dari dokter Sila prakteknya hampir setiap hari, jadi mungkin bisa konsultasi apabila ada masalah seperti demam, kemudian ada nyeri-nyeri otot, linu-linu, kemudian ada nyeri pada area ulu hati, dan juga ada mulai sudah penurunan kesadaran dan lain-lain, bisa langsung datang ke IGD karena itu termasuk kegawat daruratan juga. Dan juga untuk pemeriksaan yang lain, screening awal, apabila sudah demam hari pertama, kedua, ketiga, bisa dilakukan pemeriksaan darah ya dok ya. Betul. Untuk lebih memastikan lagi benar nggak sih diagnosanya atau kita terserang demam berdarah atau tidak. Baik, untuk podcast kali ini terima kasih sekali dokter sudah menyempatkan waktunya. Kita mendapatkan banyak informasi. Terima kasih kepada sahabat Hermina. Semoga sehat selalu. Kami cukupkan sekian ya dok ya. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang.